Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ain Dadi Escape. Saya adalah guru produktif keperawatan di SMK Tridharma Gorontalo. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Makassar. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Desember 2022 dari pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah sampai 12.00 waktu Indonesia Tengah, saya akan melakukan praktik pembelajaran dengan materi pemeriksaan tekanan darah di kelas 11 keperawatan. Ini adalah SKBS saya dan ini adalah bukti pendaftaran uji kompetensi saya. Untuk lebih jelasnya, silakan menyaksikan video berikut ini. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku, kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertemu lagi dalam mata pelajaran KDTK. Adik-adik sudah siap belajar hari ini? Siap. Baik, kalau sudah siap, silakan dirapikan tempat duduknya ya. Tasnya disimpan di samping meja. Yang ada di atas meja hanya buku KDTK. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, silakan ketua kelas untuk pimpin berdoa. Teman-teman, sebelum memulai mata pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa baik. Berdoa selesai. Baik, Ibu absen dulu ya. Ya. Adinda, Hadir. Fauzia, Hadir. Regita. Baiklah adik-adik, untuk materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang sesuatu yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, dokter maupun perawat sebelum menentukan diagnosa. Siapa yang tahu? Apa yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, dokter ataupun perawat sebelum menentukan diagnosa medis ataupun penyakit pasien? Apa? Ya, pemeriksaan tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital itu terdiri dari ya, ada tekanan darah, kemudian
Nah, ini klasifikasi nilai normal tekanan darah. Untuk normalnya tekanan sistolik itu 100 sampai 120. ya, untuk diastoliknya 70 sampai 80. kemudian untuk yang prehipertensi 120. 120 sampai 140. Tekanan diastoliknya 80 sampai 90. 80 sampai 90. Kemudian hipertensi stage 1 atau hipertensi tingkat 1 ya, itu 40 sampai 160. Untuk tekanan diastolnya 90 sampai 100. 100. Kemudian hipertensi stage 2 atau hipertensi tingkat 2 Di itu atas lebih 160. ya, di atas 160. Untuk sistoliknya dan diastoliknya itu lebih dari 100. ya. Kemudian dia disebut hipotensi ketika tekanan sistoliknya di bawah 100 dan tekanan diastolnya di bawah 70. Ketahui tekanan darah Anda. Ukur tekanan darah dengan baik dan benar jika Anda baru selesai beraktivitas istirahat lebih dahulu. Gunakan konsep sesuai standar. Pastikan baterai cukup daya. Duduk bersandar, lengan dan siku menempel di atas meja. Lengan baju tidak dilipat. Telapak kaki rata menyentuh lantai. Letak manset sejajar dengan posisi jantung kira-kira 2 jari di atas siku. Jangan bergerak dan berbicara selama pengukuran. Lakukan pengukuran tekanan darah 2 kali dan jeda 1 sampai 2 menit. Ambil udara rata-ratanya. Konsultasikan ke dokter bila perbedaan hasil pengukuran pertama dan kedua lebih dari 5 mm per hari. Atau jika tekanan darah Anda kurang dari 90/60 atau di atas 140/90. Cegah hipertensi, tekanan darah terkontrol, Anda selamat. Nah, ini alat dan bahan yang kita gunakan untuk pengukuran tekanan darah ya. Yang pertama sphygmomanometer, kemudian stetoskop, handspoon atau dan masker dan pencatatan. Ini prosedur kerjanya. Yang pertama mempersiapkan alat dan bahan, kemudian mencuci tangan dan memakai APD, memberi salam, menanyakan kabar pasien dan menanyakan identitas, kemudian menjelaskan prosedur yang akan dilakukan dan menanyakan kesiapan pasien atau disebut dengan informed consent. Kemudian mencari informasi terkait riwayat penyakit tekanan darah pasien terlebih dahulu, melepaskan pakaian tebal atau jaket yang digunakan oleh pasien. Jadi kalau misalkan pasien masih menggunakan kemeja panjang, tidak perlu dilipat ya. Yang dilepaskan itu hanya jaket atau pakaian yang tebal. Kalau pakai kaos juga tidak perlu lagi digulung ke atas ini kaosnya. Kemudian memasang manset di lengan atas sekitar 3 cm dari arteri brachialis. Jadi manset dipasang 3 cm dari arteri brachialis. Arteri brachialis tahu kan? Ya. Ya. Arteri yang ada di lengan atas di siku 3 cm atau diukur 2 jari dari arteri brachialis
dengan pipa karet di lengan atas, kemudian memakai stetoskop di telinga dan meraba arteri brachialis dengan jari telunjuk dan jari tengah. Jadi posisinya seperti ini kalau untuk meraba. Kemudian meletakkan stetoskop di bagian bel di atas arteri brachialis, mengunci skrup balon karet, kemudian dipompa sampai tidak terdengar bunyi nadi. Jadi itu dipompa sampai tidak terdengar bunyi nadi, bukan hanya sampai 160 ya, tapi dipompa sampai tidak terdengar bunyi. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, nanti setelah ini adik-adik silakan mencari pasangan untuk melakukan pengukuran tekanan darah, ya, sesuai prosedur yang ada. Oke, silakan, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, silakan cari pasangan dulu ya. Kemudian duduk berdekatan. Kita jangan bangku didekatkan. Oh, dua orang saja ditaruh di atas meja ya. Di situ ada buku catatan. Berarti ada stetoskop dengan sphygmomanometer dan buku catatan. Oke, silakan disiapkan alat dan bahannya. Ada buku catatan ini ya, seperti ini. Hanya stetoskop yang ada di sini ada di atas ini. Jadi perhatikan dulu ya, untuk memasang manset itu ini harus ada depan yang ada tulisan arteri. Ya, jangan sampai terbuka begitu. Harus yang ada tulisan arteri ini ada di depan. Perkenalkan, saya Pramudia. Sebelumnya bisa sebutkan nama ibu. Lydia Muat. Umur? Oke, baik. Di sini saya akan melakukan pengukuran tekanan darah yang bertujuan untuk mengetahui kondisi tubuh ibu apakah ada perubahan atau berbeda. Sebelumnya ibu ada riwayat penyakit apa? Kapan terakhir kali melakukan tekanan darah? Berapa? Biasanya 180. Baik, itu jadi tekanan darah ibu normal 170. Kira-kira ses, ini pertanyaan. Kira-kira ses kalau misalnya nilai normal untuk tekanan darah itu berapa? Kalau di usia remaja. Di usia remaja dia nilai normal itu 120
100 sampai 120 untuk sistol. Diastol 70 sampai 80. Berarti darah saya tadi itu termasuk di normal? Ya. Oke, terima kasih Ses. Tangan dulu buat Tadi Pak, permisi dengan Bapak siapa? Aduh, ini Baik Pak Ademo Inti, usianya berapa? 16 tahun. Saya di sini sebagai perawat pasien ingin melakukan pemeriksaan KTP dengan pengukuran tekanan darah. Bapak bersedia? Permisi Pak. Sebelumnya nilai tekanan darah Bapak berapa? 128. Apa Bapak ada punya riwayat penyakit? Permisi Pak, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nur Ramadan. Saya di sini menjadi perawat. Saya bertujuan untuk mengecek tekanan darah Anda atau kondisi tubuh. Sebelumnya nama Bapak dan umur berapa? Umur 17. Apakah Bapak bersedia untuk dicek? Oke. Mandi dulu. Sini tekanan darah Bapak 120/60. Kemungkinan yang diastol tidak normal dan sistol tidak normal. Oke, sudah Bapak? Terima kasih Bapak. Nanti kita bertemu kembali Bapak. ya, tepuk tangan dulu buat
Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku, kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nakalnya diriku, kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Sudah selesai KPD-nya? Silakan ditutup ya. Baik, adik-adik, ada yang mau ditanyakan? Oke, kita ice breaking dulu ya. Baik adik-adik, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setiap dokter atau perawat sebelum menentukan diagnosa itu wajib ya, kita harus melakukan pemeriksaan ya. Yang paling utama itu pasti kalau masuk di UGD, semua pasien baru yang masuk di UGD itu pasti tindakan yang pertama dilakukan adalah pemeriksaan tanda-tanda vital. Salah satunya adalah pengukuran tekanan darah ya, dan itu wajib. Untuk apa? Untuk mengetahui kondisi pasien. Karena tekanan darah kita itu akan berubah setiap waktu. Ya, bisa jadi saat ini tekanan darahnya normal, 2 jam kemudian tiba-tiba jadi tinggi. Bisa jadi tekanan darahnya saat ini rendah, tiba-tiba jadi normal. Ya, semua tergantung aktivitas orang itu sendiri. Jadi aktivitas kita juga mempengaruhi. Oke, dari adik-adik kalian disampaikan kesimpulan tantangan. Ya, silakan Rifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini mengenai
pemeriksaan tekanan darah. Nilai normal sistol yaitu 100 sampai 120 mm air raksa, dan untuk diastol 70 sampai 80. Jadi nilai normal tekanan darah yaitu 120/80. Tujuannya untuk mengetahui kondisi seseorang dan membantu dokter untuk mendiagnosis penyakit sejak dini. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Oke, ada lagi? Ya, silakan Sansa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan yang saya tangkap dari pembelajaran kita pada hari ini tentang pemeriksaan tekanan darah. Jadi apa sih itu tekanan darah? Tekanan darah merupakan tekanan yang ditimbulkan pada dinding arteri ketika darah dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh. Jadi pemeriksaan darah ini bertujuan untuk mengetahui status kesehatan pasien. Nilai normal tekanan darah yakni 120/80 mm air raksa. Di tekanan darah ada terdapat dua nilai, yakni sistol dan diastol. Sistol merupakan bunyi yang dihasilkan saat jantung berkontraksi. Nilai normalnya itu sekitar 100 sampai 120. Sedangkan diastol merupakan bunyi yang dihasilkan ketika jantung berelaksasi, dan nilai normalnya itu 70 sampai 80 mm air raksa. Nah, untuk tekanan darah yang tinggi biasanya disebut hipertensi, sedangkan untuk tekanan darah yang rendah atau di bawah disebut hipotensi. Hipertensi itu biasanya disebabkan karena sering marah atau sering mengonsumsi makanan yang tinggi lemak. Sedangkan untuk hipotensi itu biasanya disebabkan karena kecapean atau kurang tidur. Alat yang digunakan untuk mengecek tekanan darah ada yaitu sfigmomanometer dan stetoskop. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik, luar biasa ya kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Sansa dan juga Rivaldi. Dan Ibu rasa semua orang yang ada di dalam kelas ini mampu dan bisa memberikan kesimpulan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita di materi pemeriksaan tekanan darah. Adik-adik tetap semangat untuk belajar, karena semakin kita tahu sesuatu, semakin kita menyadari kebodohan kita. Ya, semakin kita tahu sesuatu, semakin kita sadar bahwa ternyata kita belum tahu apa-apa. Sekian untuk hari ini, tapi sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelas untuk dipimpin berdoa. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa. Terima kasih atas perhatiannya. Kali ini insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.